sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk yang nggak bener keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yuridu anhu wa la yata'aradu anhu, ini milik orang Jawa, ya tidak benci ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan, kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu, maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil, kan lumayan kan, supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang, itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak, kok bisa ya, habis gaji tetap di Jogja, pindah di kampung, yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa, gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah. Ya. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madaibi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada, wa ilaman yuziru al-bughdalah, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu, mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum bahasa Mas Ari, nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya, enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yuzhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya, ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'aradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo ini yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa, tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak mukotohnya karena niat bina ya, bukan koalisi, bukan malah menik. Tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu, hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu, kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu, nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam, yajib. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini, apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak, sama orang kiainya monggo sak kersa. Ah, padha sak kersa milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kersa milih apa?
Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur dia. Ya ngatur ya dosa lagi udah. Ya ini jelas ya. Jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah. Ya mulai dulu ya. Ada wa ilaman yakhlidul bukhdolah. Wa yuthirul. Tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yuthirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya. Ada yang model Jawa. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hatta tawatur karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama Pak Zarkasi apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa wa ilaman yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taqa'. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saat trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sayang sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya, nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya ribet banget sudah. Mukhalifal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah dungo aja ya mukhalifal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri dungo ya mukhalifal qulub sabit qalbi zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak gak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati gak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detik. Dikoh dan daqaiq jamaknya daqiqah. Dikoh itu detik. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh daqiqah daqaiq ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fase-fase banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, agak. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akhiruna atarafu bidunubihim kholatu malam solihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan solihah. Wah, akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim kalau malam ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi anda lah. Ambune ndak kelihatan.
Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa? Ya, ada membernya, ya, betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya solihah itu ya halal. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah, jangan-jangan mereka gak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda sunwon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunai Rasul piye, dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa. Ini teori, dakoek itu. Nah tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin, kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu senang hotel, mangan sih ribet. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah itu. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan suan kiai dimarahin ya suan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadhul walidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru Pak tadi jabu malam ya enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik, nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur, timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi. Jadi sudah lah Pak atas nama hormat Gus Pak nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja.
Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salah mbak batasin. Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita, saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail. Detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Wah, terus wa muqtadul ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya manduba, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali tidak bisa. Fa inna takhil tahta taklif aslul ma'rifah lillah wa aslul kubadalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi. Wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u. Wa dhalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dhahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa ini kan. Misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jualek, puwesek, wedut rokokan, cowok itu rokokan dulu, itu kayak mau angkel. Wah, semua akal harus dianggap cowok itu orang bener. Baru ketemu cowok wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jam jujur ya, tidak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung. Jogeman pacaran mbek cawe wedok sing rokokan. Juli rokokan wae cuantik wong sopan wis. Yo rokokan tapi sopan. Terus kayak ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan elek gendut keriting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Haji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Haji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, zaman di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponane jenengan muga-muga terus pura pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu. Terus dikasih tahu niku ponane jenengan. Muga-muga terus pura pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu gitu. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervit gratis jenengan raktir. Muga-muga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah. Kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ya, jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini apa itu mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingkibali nafsi tapi berdasar teks yang ada di Isya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, yaitu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil. Bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga ada karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, nggak ada pemandangan. Lah itu yang ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan.
Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu, ya beda-beda kan. Di antara yang didawahkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahisa fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking dableknya itu teman-temannya kalau manggil itu khimar. Terus wakana yuthiku Rasulullah kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni ya Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar, lagi sing bayari sapa? Ya jenengan dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Nah itu kalau mabuk enggak di masjid enggak afdol deh. Gak mau di bar, kalau mau di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid, sama sahabat-sahabat lain dia dikhat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'ak taroma syarib tal khomrot abena di Rasul. Kau ucap nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kau malun. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal ini cek para kiai. Dijazai cek diwoco. Jadi misalnya nyon saya berdelok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau saya ketahui, itu orang imbang gitu. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tagihno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Nang kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno napa. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Gara-gara dua. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa banyak sebagian riwayat disebut Rasul akli badal iman billah at-tawaddud ilan nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan jawab berikutnya at-tawaddud ilan nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ilawahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, ndaklah ma'adawah min dalik. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Nggak muntah itu ndak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu udah bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini loh saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana? Ya jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kulhuwa lah. Terus suaranya elek, bakoroh. Suaranya elek. Ini kok diting-ditingan? Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ini. Sholat sih.
Ya gitu aja ya dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus suruh imami duhur asar aja. Tadi yang bagus biar waktu bapak isya ya. Ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya yang kalau kita bisa niru ya wa ilaman yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabal. Nah ini ketika Imam Ghazali fahadi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluhu wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi amari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuktadul hal wal waktu ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Artinya ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu. Anda nih malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiyah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyuruh anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu, iya dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi, itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya nggak sih nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh, at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Dan seketika kamu sudah kaya, pasti punya keinginan kaya yang lebih. Farrohibu mongkote wong sing seneng fidunya ing dalam dunia kemalu menudin baidu. Wa talibu fuduliha utai kang goleki keleweyane dunya iku masbun din baidu. La rohbatu utai sing keceluk seneng, rohbah iku innama takhtassu. Angin pestine kekhususan apa rohbah, bima klan perkara jawaza kang liwati apa mahadal hajati ing batese hajat. Lawal fudulu tekang aran fudul luwian iku nama yut laku mestine kamu tlakno to ka ucapno apa fudul alama ing atase perkara zada kang tambah apa ma ala qadril kifayati ing atase sak kadar kecukupan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa khairakum man tarakat dunya akhirah. Laisa ora ana sapa khairukum api-api sira kabeh iku man wong taro kakang ninggal sapa man adunya ing donya lil akhirati krana akhirat. Walal akhirat talan ora wong sing ninggal akhirat lid dunya krana donya. Walakin khairukum tetapi ne utai api-api sira kabeh man wong. Akhuda kang ngalap sapa man min hadi saking sisi iki wa hadi lan sisi iki. Waru yalan tinruwatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu qol satune Nabi ku dawuh nikmal mati ya tu dunya. Nima iku sak bagus-bagus si almatiyatu te tunggangan ad-dunya yaiku donya. Fartakhiluha mongko budalono sira kabeh sangka donya. Tubal irtikhali mongko gawe yo alat budal sira. Ha ing donya. Tubal lih mongko nyampe napa donya kum ing sira kabeh al akhirat ing akhirat. Wa qalan dawu sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ad-dunya te donya ku darusidkin. Iku omah kebenaran. Liman kedhe wong sedekah kang bener sapa man ing donya. Wa daru najatin lan omah keselamatan. Liman kedhe wong fahima kang memahami sapa man ana saking donya. Wa daru hinanan omah kesugihan. Liman kedhe wong dasawada kang sanggup sapa man minha saking donya. Sifat berikutnya wasyukhun sadidun lan medhit sadidun kang banget. Bukhlun tegese sifat medhit wong sing kebujuk. Wa innal bilalan sak temne coba iku yak malu. Iku bekerja apa bila fi jismi ing dalam jisim ingsun kalian halis sithik-sithik.
Tasawwadu sanggo sira kabeh lil mauti maring kematian zadan ing sangu. Fakot nada mongko temen nyelok-nyelok sapa al munadi wong sing nyelok-nyelok ar-rakhila ar-rakhila. Ar-rakhila ayo do lunga ar-rakhila ayo do lunga. Maknane irkabu tegese numpak sira kabeh markubakum ing tumpakan sira kabeh. Wasiru lan lumaku sira kabeh fitorikil akhirate ing dalam dalan akhirat. Mene kula terangno dadi kula bolak-balik matur kitab niki dikarang Ibnu Hajar Al-Asqalani nggih sing nyarai kitab napa Bukhari nggih. Asli kitab ini bernama napa Nasaikhul Ibad alal Munabbihat alal Istidad liyaumil Ma'ad. Nah dadi terus disarai oleh Syekh Nawawi. Kula nerangno secara ilmiah. Terus ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbih ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek dunya untuk ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jarang wong rapati ngungseng dunya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat dunya. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duwe, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duwe. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah supaya seimbang. Mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa, ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa. Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Salahno wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Kuwi cara kula dadi gurune ya tak PHK tenan. Wamuk tenan. Karena istighfar itu tidak solusi. Piye-piye dunia butuh pengajaran, paham ya, butuh sedekah. Terus kowe kepen husnul khotimah mau istighfar itu sanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar, mboke lara dibaro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buaya yang ngudi santri. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan, kowe nak maca ayat Quran ketika nerangno ayat-ayat pangeran, kowe eling akhirat, kuwi ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa? Akan sangat egois. Dan kula yo ora seneng ana wong ngomong nangis akhirat yo ora seneng. Akhirat sing ndi sih maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning gade piyambak. Ya, misalnya Allah cerita ning dadi piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin hak eling neraka. Pangeran ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai dari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestinya kan kita bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Ora ono zat sekuat Allah, ndak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestinya hatimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga dari Rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, iku kurang ajar tenan yakin tak jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita yes mulane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, saya ulang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuwasa wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mau. Mana wong sing sholat nangis ning akhirat itu cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya, haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmene blas sampai pangeran.
Itu tidak boleh seperti itu. Meskipun ya soleh dibanding ngomongin dalan-dalan ya soleh. Tapi ojo nyanyi soleh wong alim-alim ora kelas. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kue demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma inda wahibak apa wae sing mbok miliki mesti hilang sing ra bakal ilang sifatnya Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat Qadir, berarti selawasi Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat Alim, selawasi Allah ya Alim. Sekali sesuatu itu indah Allah, misalnya ikhlas, ya akan abadi. Ya aku ragu pikir, pokoknya aku abe ayat itu kesimpulannya sementing kula mlebu swarga Gusti sementing. Ya jangan malaikat Jibril ya tersinggung. Mosok 30 juz artinya sementing kula mlebu swarga. Ya kelakuan-kelakuan itu marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya terus kita minta supaya husnul khotimah. Enggak nyifati Allah, kowe jaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadaru wa haqqa qadri. Kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Enggak aja sampai. Mana kula niku rapati seneng bakas akhirat teman-teman niku rapati seneng. Perkarane kuwatir nyifati ku Allah gak pati fase. Jadi wong nomor siji kudu fasih nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengen mlebu swarga. Dunya melarat suwi ya repot. Wis lara kabeh lah nang dunya. Dadi paham ya dadi kudu ke Imam Syafi'i lho kondang. Imam Syafi'i ini cita-citane jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kalau gada siiran Imam Syafi'i, kata kalau gada Diwanul Imam Syafi'i. Oh, nak muji pangeran, masya Allah. Kalau gada nama Diwanul Imam nama Syafi'i. Kalau tiap badai dilem, niku sering kalau baca. Nak muji pangeran niku. Beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimat yang ngeten. Fa intan takim minni falastu bi ayisin. Jadi setelah muji-muji Allah setelah muji-muji Allah itu laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kulo nak badhe tilem, takolab itu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kowe nape turu ora iso, tapi kowe kan mikir utang, mikir kasus-kasusmu. Imam Syafi'i nape turu ora iso perkarane antarane wedi eling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Jadi takolab tuh, apa dorong jauh glebakan, nape turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kowe. Iku ndikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula glebakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Desa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Rokok kowe turu rokokan. Rokokan terus ora ndok ngantuk nganti tangane kopok. Terus wiridane gak subhanallah, waduh. Innalillah tenan kok ana wong urip ngono. Tapi wis ra bakat wali diapan. Tapi kalau wis muga-muga sepuro pangeran, ora sepuro ora apa-apa kelakuane ngono. Terus di antara syair gini, ketika muji fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Ini kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqmah iku maknane siksa. Falastu bi ayisin, kula boten ngarah putus asa be rahmatin jenengan. Wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya. Saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmati jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok roy wae Imam Syafi'i ahli fikih tok.
Mulai fakih ke ya ora paham bodoh. Di Mas Syafi'i sama fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong apik iso apa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara ajama. Wong apik ku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Jadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang, nak muji pangeran kok fasih, wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga, itu biasa. Bangunnya swarga ora mbok puji, mungkin di bojo elek ora wani wayo ning swarga wayoan akeh, halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo. Kabeh bangunnya ora mbok puji. Mesti muji akhirat ya biasa wae standar, tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih. Orang yang sangat cakap ketika muji pangeran. Wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Tidak bakas barang liya iku ajama iku rapati iso. Jadi itu lah kita ini punya imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran. Santai